Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4, demikianlah bunyinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, Ida mana tealdo ibana, dang tigo rohana di bagasan, alai anggo halak partigori, manguludo binaheni parsi hohotna marha porseaon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 ini menekankan bagaimana betapa pentingnya bagi orang yang percaya agar tetap hidup di dalam iman. Bahkan di dalam perjanjian baru ada 3 ayat yang selalu mengutip terkait dengan iman, yaitu Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38, yang mana ketiga ayat itu mendukung terkait hidup dengan iman sangat penting. Sebab itulah yang menjadi pembeda antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang jauh dengan Tuhan. Saudara-saudari, kitab Habakuk berisi dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah. Pada doa yang pertama Habakuk mengeluh sebab Allah seolah-olah tidak peduli melihat kejahatan, ketidakadilan, dan juga penindasan yang dilakukan oleh Yehuda terhadap sesamanya. Allah kemudian menjawab akan menghukum bangsa Yehuda dengan perantaraan Babel. Jawaban Allah ini kemudian membuat Habakuk bingung dan ia berdoa kembali sebab dia merasa tidak adil jika Allah menghukum bangsa Yehuda dengan perantaraan Babel. Sebab Yehuda lebih benar daripada Babel yang jahat. Namun dalam doanya yang kedua, Habakuk berdoa dalam kedewasaan iman. Dia menanti jawaban Tuhan dengan sabar. Boleh kita lihat di dalam Habakuk 2 ayat 1. Allah kembali menjawab doa Habakuk. Sekalipun Allah menghukum Yehuda dengan perantaraan Babel, namun pada akhirnya Allah jugalah yang akan menghukum Babel. Saudara-saudari, dari dialog antara Habakuk dan Allah ini, ada 2 hal yang penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dosa selalu mendatangkan penghukuman. Siapapun jika berbuat dosa, pasti akan menerima penghukuman. Itulah sebabnya kita harus menjauhi dosa. Dan yang kedua, Allah mendengar dan menjawab doa kita. Dalam Habakuk 2 ayat 4 ada 2 karakter yang bertentangan. Pertama, orang yang menyombongkan diri. Hal ini menunjuk kepada Babel yang bangga dengan kekuatannya. Dan yang kedua, orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang yang benar, marilah kita selalu hidup menjauhi dosa. Mari kita tetap berdoa, berdiri teguh dan bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, itu artinya kita tetap percaya kepada Allah di sepanjang hidup kita. Kita pasti akan melihat bahwa Allah menyatakan kuasanya, perlindungannya, serta berkatnya senantiasa akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah pakai akalmu, jangan pernah pakai kepintaranmu untuk selalu menyembah Tuhan. Sebab pengetahuan yang kita miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah. Maka dari itu, mari kita tetap senantiasa hidup rendah hati, jauhkan tinggi hati dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Kau mengajarkan kami Tuhan agar kami tidak membusungkan dada akan setiap apa yang telah kami ketahui di tengah-tengah dunia ini.
Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hati kami lurus dan mau untuk menaati firman Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan menjadikan iman kami semakin teguh dan kuat di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.